Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta, tempat ia berkeluh kesah atau Hira, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhuma, meninggal dunia. Dua sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya, maka Rasul berangkat keluar Makkah berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun pergi menuju daerah Taif. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif, bahkan anak-anak pun turut melemparinya hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Rasul SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah Tuhanku, kepadamu aku mengadukan kelemahan diriku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku di hadapan sesama manusia. Wahai Allah yang maha kasih dari segala kasih, Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah dan teraniaya. Engkau adalah pelindungku. Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang membenciku, atau kepada musuh yang menguasai diriku? Tetapi asal Kau tidak murka padaku, aku tidak peduli semua itu. Kesehatan dan karuniamu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahayamu yang menerangi segala kegelapan, yang karenanya membawa kebahagiaan bagi dunia dan akhirat daripada murkamu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku sehingga Engkau meridhoiku. Tiada Tuhan dan upaya kecuali darimu." Hadis riwayat Tabrani. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina, dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam salat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra 1. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa, menembus langit, bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit, dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para Rasul hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Melihat surga dan neraka dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib atau kasih sayang sang istri Khadijah radhiyallahu anhuma. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj yang menurut riwayat yang masyhur terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan biasa, butuh persiapan fisik dan jiwa yang sempurna. Maka sebelum diberangkatkan malam itu, Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menghampiri beliau, lalu membawa beliau ke arah sumur Zamzam. Di sumur Zamzam para malaikat itu merebahkan tubuh Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Rasul sampai di bawah perut. Malaikat Jibril berkata kepada Mikail,
Ambilkan nampan dengan air zam-zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Jibril alaihissalam mengeluarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan lalu dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup kembali oleh Jibril alaihissalam. Entah apa jadinya jika bekal ini tidak diberikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan. Perjalanan ini benar-benar harus mengandalkan hati, keimanan sempurna, tak ada keraguan sedikit pun. Karena perjalanan yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Perjalanan Isra Miraj pun harus menghadirkan hati di atas segalanya. Maka perjalanan pun dimulai. Perjalanan ini dicatat dalam berbagai riwayat. 16 sahabat mulia meriwayatkan perjalanan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sa'asah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'am, Buraidah ibnu Usaid al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Syuhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Salah satunya penuturan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi buruk, seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Langkah hewan itu sejauh mata memandang. Aku menungganginya dan Jibril alaihissalam mendampingiku. Aku pun pergi. Di sebuah tempat Jibril berkata, 'Turunlah, salatlah di sini.' Aku pun turun dan melakukan salat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau tadi salat di Taibah atau Madinah. Di sanalah tempat hijrahmu nanti.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan salatlah.' Aku pun melaksanakan permintaannya. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau salat di Tursina, di mana Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihissalam.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan salatlah.' Aku pun turun dan salat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau salat di Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam.' Setelah itu aku Baitul Maqdis, di sana semua Nabi alaihissalam dikumpulkan untuk bertemu denganku. Jibril kemudian membawaku ke depan untuk menjadi imam. Aku pun lalu mengimami mereka. Jibril alaihissalam lalu datang menghampiriku dengan membawa cawan berisi arak dan cawan berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, 'Engkau telah memilih yang sesuai fitrah.' Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu langit. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Aku Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril alaihissalam menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu kami naik ke langit kedua, lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah dia telah diutus?' Dia menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga dan aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Beliau telah diberi separuh dari ketampanan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga langit itu kembali bertanya, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman,
dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima dan aku bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-6 dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan aku bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7 dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ke-7 dan aku bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus aku pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian aku turun sampai aku bertemu dengan Musa alaihissalam sambil aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka aku pun berkata, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Perjalanan Mi'raj benar-benar perjalanan lintas dimensi yang tak bisa dibuktikan secara nalar. Hingga kini ilmu pengetahuan bahkan belum mampu membuktikan peristiwa maha dahsyat ini. Begitu juga dengan Buraq sebagai kendaraan yang membawa Rasulullah. Ada beberapa hal menarik di sini. Pertama, jarak yang melampaui hitung-hitungan teori kecepatan. Kecepatan cahaya saja yang sampai kini masih dianggap sebagai materi paling cepat di alam semesta ini masih tidak bisa menjelaskan mengenai Isra dan Mi'raj. Jika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan kendaraan atau Buraq menggunakan kecepatan cahaya sekalipun, tidak akan mampu melakukannya dalam 1 malam karena jarak yang ditempuh kurang lebih miliaran tahun cahaya. Lalu apabila Buraq itu melebihi kecepatan cahaya, tetap saja sulit diterima akal karena dengan kecepatan itu, tekanan yang akan dirasakan oleh manusia akan menghancurkan tubuhnya. Semakin cepat suatu materi, maka tekanannya pun akan semakin berat. Contohnya, bila kita mengendarai mobil F1, pasti tubuh kita akan merasakan tekanan hebat, bahkan bisa menghancurkan saraf-saraf bila tidak kuat menerimanya. Itu baru kecepatan mobil yang belum bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Bila kecepatan semacam ini saja bisa berdampak buruk bagi tubuh, apalagi sesuatu yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan teori lain yang menarik disimak. Jika kita tidak bisa pergi ke tempat tujuan dalam waktu singkat, tentunya kita bisa sampai ke tempat tersebut lewat jalan pintas.
Jalan pintas inilah yang bernama wormhole atau lubang cacing. Itu sebabnya saat kabar peristiwa Isra dan Miraj sampai ke telinga kaum musyrik, kota Makkah gempar. Kabar ini menjadi bahan tertawaan kaum musyrik. Mereka menjadikannya bahan untuk menjatuhkan wibawa Rasul Muhammad SAW. Tidak masuk akal. Muhammad telah kehilangan akal sehatnya. Dan masih banyak lagi kata-kata keji dilontarkan pada Rasul SAW. Aisyah radhiyallahu anhuma menuturkan, keesokan harinya orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad SAW. Abu Bakar yang saat itu belum mengetahui peristiwa ini pun bertanya, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik menjawab, dia mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar langsung menjawab, jika memang Muhammad telah mengucapkan seperti itu, maka pasti berita itu benar. Karena beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku tetap percaya sekalipun berita tersebut lebih dari yang kalian sampaikan. Aku mempercayai berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis riwayat Hakim. Tidak ada cara lain untuk memahami peristiwa Isra dan Miraj kecuali seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak menggunakan akal pikiran dan logika, tetapi dengan hati dan keimanan. Maka dengan itu peristiwa Isra dan Miraj menemukan maknanya sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasul SAW yang merupakan rukun iman dan menjadi syarat sahnya keimanan seorang mukmin. Buah tangan paling berharga yang dibawa oleh Nabi SAW sepulangnya dari Isra dan Miraj adalah sholat 5 waktu. Namun, apakah ini berarti bahwa sebelum Isra dan Miraj belum ada ibadah sholat? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah sholat di malam hari. Quran Surat Al-Muzammil 2. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah tentang sholat malam Rasulullah SAW. Beliau menjawab, pernahkah kamu membaca surat ini, Surat Al-Muzammil? Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat malam seperti di awal surat ini. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam selama setahun sampai kaki mereka bengkak. Dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk sholat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini. Sehingga sholat malam hukumnya anjuran setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Kuzaimah. Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu, intinya Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Miraj. Lalu bagaimana cara sholatnya Nabi dan umat muslim saat itu sebelum Isra dan Miraj? Apakah seperti yang kita kenal sekarang atau berbeda caranya? Tentang bagaimana cara sholat Nabi SAW dan kaum mukmin sebelum peristiwa Isra dan Miraj, seorang ulama kontemporer mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Miraj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu alam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansyuk atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyah Syakar pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dengan syarah Az-Zarqani. Disebutkan cara sholat ini memang diperselisihkan. Apakah sholat wajib atau kesunah? Sebagian ulama mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat wajib. Dan sebagian mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan macam ini tidak memiliki dampak dalam pengamalan. Tidak semua peristiwa bisa dijelaskan dengan logika, akal, dan teori. Dalam beberapa hal, kita harus memahami sesuatu dengan menyertakan hati. Sehingga ketika akal dan hati dipadukan, akan memancarkan kedahsyatan tiada tara.
bisa menembus dinding-dinding yang sering menutupi kemampuan akal. Sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.